Hai, apa kabar semua? Kembali lagi bersama saya Thomas dalam pertemuan kelima struktur data. Nah, sebelumnya kita sudah bahas mengenai array, singling list, doubling list, dan juga stack. Kali ini kita membahas mengenai apa itu queue. Nah, queue, apa itu queue? Pada dasarnya queue adalah sebuah antrian. Kita bisa melihat contohnya pada saat kita mengantri di kasir untuk membayar. Ketika kita berada di antrian paling depan atau front, sebutan dalam queue, maka kita akan pertama kali keluar. Jika kita ada di antrian paling depan, yang pertama kali di dalam antrian, maka kita juga pertama kali keluar. Sedangkan orang yang berada di paling belakang atau rear, orang yang terakhir kali masuk dalam antrian, maka yang terakhir kali masuk, terakhir kali akan keluar dari antrian. Konsep ini disebut dengan FIFO, first in, first out. Yang pertama kali masuk, dialah yang pertama kali keluar. Beda dengan stack yang memiliki konsep LIFO, last in, first out, di mana yang terakhir kali masuk adalah pertama kali keluar. Jadi kalau di queue kita menggunakan FIFO, kalau di stack kita menggunakan LIFO. Oke, itu perbedaannya. Sekarang kita coba untuk membuat sebuah queue. Pertama kita memiliki operator create, di mana ada create queue 8, yang artinya adalah kita membuat sebuah queue yang berisikan 8 slot memori. Biasanya queue itu kita menggunakan array, tapi juga bisa kita menggunakan pointer. Kali ini kita membahas mengenai array dulu. Jadi ketika membuat queue menggunakan array, kita menyediakan 8 slot memori. Seperti ini, biasa seperti dalam array. Kemudian ada operator isempty. Ini untuk mengecek apakah queue itu kosong atau tidak. Jika isempty itu true, maka biasanya artinya queue ini masih kosong. Tapi kalau isempty itu false, maka queue ada isinya. Sama seperti stack sebelumnya ya. Lalu di sini kita lihat kita memiliki 4 buah data. Ada data A, B, C, dan D. Lalu kita ingin memasukkannya menggunakan operasi insert. Insert Q A, B, C, D berurutan A, B, C, dan D. Oke, berurutannya. Lalu kita ingin masukkan. Ingat, data hanya bisa masuk melalui satu sisi dan keluar dari sisi yang lain di dalam queue. Jadi, dalam kasus seperti ini, kita hanya bisa memasuk dari satu sisi. Kita pilih dari sisi kanan ke kiri. Keluarnya pun begitu, dari kanan ke kiri. Jadi, kalau dari kanan ke kiri, A-nya masuk seperti ini. Berurutan. Kemudian kita masukin B, dari kanan ke kiri tetap C, dan berikutnya adalah D. Oke. Kondisi ini kita bisa sebut dengan ini. Frontnya adalah A, rear adalah D, dan Noel adalah 4. Front adalah elemen paling depan dari Q, yaitu A. Ingat, paling depan, berarti di slot pertama dia akan posisinya. Frontnya adalah A, rear adalah elemen terakhir dari Q. Berarti rear-nya adalah yang paling belakang, apa? D. Noel adalah jumlah elemen pada Q. Jumlahnya adalah A, B, C, D. Maka ada 4 buah elemen. Oke? Lalu, kita masih menggunakan data array tadi atau data Q yang tadi. Menggunakan operasi yang sama dan juga kondisi yang sama. Lalu, kita ingin menambahkan data E. Kita insert E ke dalam Q. Masuk dia. Sama, masih dari kanan ke kiri. Dengan posisinya kondisinya menjadi berubah. Frontnya masih A, tetapi rear-nya menjadi E. Karena sekarang tadinya D, sekarang menjadi E, betul? Dan Noelnya, yang tadinya 4, sekarang menjadi 5. Karena nambah satu data lagi, yaitu E. Berikutnya kita ingin melakukan remove. Di sini kita nggak bisa menentukan, sama seperti stack. Remove nggak bisa menentukan remove A, B, C, atau D. Ketika remove, kita hanya bisa sekali pencet, dan dia akan menghilangkan salah satu data. Dan hanya dari satu sisi. Kalau kita sudah masukin data dari sisi kanan, maka dia bisa mengeluarkan data dari sisi kiri. Kalau masuk dari kanan, berarti keluar dari kiri. Maka kalau kita melakukan operasi remove, yang keluar adalah A. Dengan begitu, kondisinya menjadi frontnya adalah B, rear-nya adalah E, dan Noelnya adalah 4. Kita sudah mengenal beberapa operasi Q sampai saat ini. Ada create, isempty, insert, dan juga remove. Pada insert, ada sebuah kondisi khusus, yaitu overflow. Overflow terjadi jika seluruh queue sudah terisi, dari slot 1 sampai 8 sudah terisi data, dan kita ingin melakukan insert lagi data ke 9, kita akan bisa. Karena sudah penuh, maka itu namanya overflow. Terlalu banyak data pada queue, jadi sudah penuh. Kebalikan dengan remove. Remove memiliki kondisi yaitu underflow, di mana dalam queue
datanya habis atau kosong atau null atau is empty sama dengan true. Jadi jika is empty sama dengan true, remove menjadi underflow, di mana artinya sudah tidak ada data lagi yang bisa dihapus karena sudah tidak ada data sama sekali di dalam queue. Oke? Sekarang kita ada istilah baru, dequeue. Apa itu dequeue? Pertama, kita masih menggunakan array queue yang sama. Tapi arti dari dequeue adalah sebuah queue di mana data dimungkinkan masuk dan keluar dari dua sisi. Dequeue adalah double queue, yang artinya data itu bisa masuk dan keluar melalui dari dua sisi. Beda dari queue yang hanya boleh satu sisi untuk masuk dan keluar. Kalau untuk dequeue, kita bisa memilih kedua belah sisi. Jadi bisa masuk dari kiri dan kanan ataupun keluar dari kiri dan kanan. Nah, contoh dalam dequeue kita memiliki left and right untuk kondisinya. Beda dengan queue yang memiliki front and rear. Kalau dalam dequeue kita memiliki left and right atau kanan dan kiri. Nah, sekarang kita memiliki 4 buah data. Kita coba masukin saja lagi. Tapi sifatnya acak. Kita ingin menentukan nih, insert left queue data A. Maksudnya adalah data A dimasukin dari sebelah kirinya queue. Karena masuk ke slot keempat. Kemudian insert right queue B. Data B dimasukin ke dalam queue dari sebelah kanan. Masuk. Kenapa ada di tengah-tengah? Karena dalam array, karena ada slot yang 8, ketika kita memasuki dari kedua arah, titik temu atau titik tengah adalah penentunya. Jadi dia nggak akan bergerak begini-begini, tapi dia akan posisi di tengah. Karena ada 8, jadi 4 slot ke kanan, 4 slot ke kiri. Gimana kalau isinya 5? Kalau isinya 5, berarti biasanya titik tengahnya, yaitu 3. 3 lah yang akan menjadi titik awal untuk memasuki datanya. Oke, kita lanjut. Kita punya insert left queue C. Data C masuk dari sebelah kiri. Kemudian ada data D yang masuk dari sebelah kanan. Dengan begitu, kondisinya menjadi left sama dengan C, right sama dengan D, dan Noelnya sama dengan 4. Oke. Sekarang kalau kita ingin remove, kita menentukan remove dari mana? Kita tentukan remove dari sebelah kiri. Tapi kita nggak bisa menentukan data yang mana. Jadi sekali kita pencet remove left, C akan keluar. Kemudian, kita punya data satu lagi, data E. Kita ingin masukkan data E, kita tentukan dari sebelah kanan. E masuk dari sebelah kanan. Dengan begitu kondisinya menjadi left sama dengan A, right sama dengan I, dan Noel sama dengan 4. Di mana C-nya sudah hilang, dan sekarang di sebelah D ada E. Jadi A dan E menggantikan C dan D sebagai left and right. Operasi ini disebut dengan limited output dequeue. Atau data dapat masuk melalui kedua sisi, tapi hanya dapat keluar dari satu sisi. Jadi kita bisa lihat data A, B, C, D, dan E dapat masuk dari kiri dan kanan, tapi hanya boleh keluar dari satu sisi, yaitu remove left. Berarti hanya boleh keluar dari sebelah kiri saja. Masuk boleh dari kiri dan kanan, tapi keluar hanya boleh dari satu sisi, yaitu kiri. Kita yang menentukan mau kiri atau kanan, tapi hanya boleh satu. Jadi limited output dequeue adalah keluaran yang dibatasi. Begitu. Ada lagi satu lagi disebut dengan limited input dequeue, yaitu data hanya dapat masuk dari satu sisi, tapi dapat keluar dari kedua sisi. Kebalikan dari limited output, di mana datanya hanya bisa masuk dari kanan atau kiri, tetapi datanya bisa keluar dari kanan dan kiri sekaligus. Jadi yang dibatasi adalah masuknya. Kalau limited output yang dibatasi adalah keluarnya, kalau limited input yang dibatasi adalah masuknya. Paham? Sekarang kita coba ada contoh soal seperti ini. Kita masih menggunakan array yang sama dengan kondisi left sama dengan A, di mana kita taruh di slot 4. Ini supaya membantu kalian mempermudah aja. Dan right ada E, ada di slot ke-7. Noelnya masih 4. Lalu kita ingin melakukan tambahan lagi. Insert from right, masukkan dari sebelah kanan data F. F masuk. Kondisinya menjadi left sama dengan A di slot ke-4. Right-nya adalah F di slot ke-8. Noelnya menjadi 5 karena menjadi tambahan 1 yaitu F. Kemudian kita tambahkan lagi dari sebelah kanan. Kita masukkan dari sebelah kanan. Tapi kanan sudah penuh.
Di slot ke-8 sudah ada F, kita nggak punya slot ke-9. Gimana caranya kita masukkan G dari sebelah kanan? Bisa nggak sih? Bisa. G tetap ada di sebelah kanan. Tapi dia berpindah menjadi di slot pertama. Kenapa? Karena dalam DQ sebenarnya dia itu melingkar, sirkular. Jadi ketika kita masukkan dari sebelah kanan, dia akan berputar ke sebelah kanan paling kanannya lagi seperti jarum jam. Seperti itu. Jadi kondisinya menjadi left sama dengan tetap A di slot keempat, tetapi right-nya adalah G di slot pertama dengan Noel adalah 6. Kalau kalian ingin tambahkan bisa aja. Tambahkan H, katakan G, H. Terus kalau H dari kanan, masuk berarti berapa? Berarti H ada di slot kedua. Tetap di kanan, tapi menjadi slot kedua. Gitu. Kalau kita tambahkan lagi, setelah H apa? J. J masuk ke mana? Di slot ketiga dari kanan, masuk di slot ketiga. Berarti sudah full. Tetapi kalau kita ingin tambahkan lagi, baru itu nggak bisa. Namanya adalah overflow. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke pengaplikasiannya dalam program bahasa C. Contoh, kita memiliki program dulu. Pertama kita panggil beberapa library-nya. Kita menggunakan standard IO, standard library, console IO, dan juga define max 8. Define max 8 artinya adalah kita mendefinisikan sebuah variable max. Nilainya ada 8. Mau itu bentuknya string, integer, karakter, double, atau float, max adalah 8. Sekarang kita buat gini. Kita deklarasikan sebuah array, namanya QArray, QR, di mana isinya adalah max. Berarti isi dari array-nya adalah 8. Oke. Terus kita memiliki variable rear, nilainya -1, dan front -1. Kenapa? Kita lihat. Kita memiliki array isinya 8. Kenapa nggak kita langsung aja integer QR isinya adalah data 8. Kalau kita masukin 8 selain daripada max, maka kita dapetin adalah berarti 9 buah slot memori. Karena ingat, indeks memori pada array dimulai dari 0. Sedangkan kalau kita mendefinisikan menggunakan define max variable bernilai 8, maka otomatis kita panggil 8, bukan indeks array. Itulah kenapa kita bisa menggunakan seperti ini. Operasinya secara logikanya create QR yang isinya ada 8. Di sini kita ada punya dua variabel, front -1 dan rear dengan nilainya -1. Kenapa -1? -1 itu artinya sebelum dari 0, betul? Kalau indeks array adalah 0 sampai dengan 8 atau sampai dengan sekian, berarti dimulai dari 0. Berarti 0 adalah slot memori 1, benar? Slot memori 1 sama dengan indeks 0. Berarti kalau indeksnya adalah -1, artinya slot berapa? Artinya slotnya 0 atau kosong. Itulah makanya kita menggunakan create, di mana Q-nya masih kosong, menggunakan -1, bukan 0. Kalau 0, dia adalah slot 1. Kalau -1, artinya adalah 0 atau kosong. Beda dengan 0. Oke. Sekarang kita deklarasikan sebuah fungsi pada bahasa C, yaitu kita panggil fungsi insert, yang fungsinya untuk memasukkan data ke dalam Q tersebut. Kita buat dulu, ada deklarasikan variable added item. Nah, di sini ada sebuah percabangan di mana jika nilai rear, perhatikan baik-baik nilai rear ini, jika rear nilainya adalah max dikurang 1, max nilai 8. Dikurang 1, berarti berapa? 7. Kalau max adalah 7, maka print Q overflow. Di sini rear-nya itu -1, bukan 7. Tapi kenapa kalau 7 Q overflow? Kalau 7, lihat, indeks 7, berarti 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti indeks 7 ada di slot ke-8, betul? Kalau indeks ke-7 sudah ada isinya, namanya overflow. Karena kepenuhan. Kalau kepenuhan, berarti tidak bisa melakukan insert. Oke? Karena kondisinya salah, kondisinya -1, bukan 7. Berarti kita bisa melanjutkan ke kondisi berikutnya, yaitu else. Else, if front sama dengan -1, di mana itu betul, frontnya -1, maka front menjadi 0. Nilai front menjadi 0.
Jadi jika frontnya nilai minus 1, maka 0. Artinya apa? Jika kita melakukan insert yang tadinya minus 1 atau kosong menjadi 0, yaitu slot 1. Berarti artinya kita siap mengisinya dalam slot 1. Oke. Terus kita akan melakukan suatu print, masukkan elemen ke dalam queue, di mana yang dibaca adalah %D. Yang dibaca adalah %D, di mana isinya adalah ditambahkan added item, variable added item. Misalkan kita masukkan data 11, berarti added item menjadi data 11. Kemudian, variable rear menjadi rear tambah 1. Karena rear tambah 1, tadinya minus 1, rear-nya menjadi 0. Berarti dalam kali ini, front-nya adalah 0, rear-nya adalah 0. Kok bisa sama? Ya nggak apa-apa. Karena datanya cuma 1, data 11. Berarti datanya masuk gimana? Kita lihat lagi. Di sini, variable variable added item dimasukkan ke dalam array QR, di mana data yang dimasukkan adalah data rear. Jadi karena data rear-nya adalah di indeks ke 0, maka added item yang sudah menjadi angka 11 kita masukkan ke indeks ke 0 atau slot pertama. Front-nya 0, rear-nya 0 karena datanya cuma 1. Maka selesai. Gimana kalau kita ingin melakukan sekali lagi? Masukkan lagi. Coba kita masukkan datanya lagi. Coba kita masukkan datanya lagi. Coba misalkan 15. Dibaca lagi. Rear-nya max kurang 1 nggak? Nggak. Rear-nya masih sekarang, rear-nya masih 0. Bukan 7. Berarti masih aman. Terus, kondisi kedua. Front-nya sama dengan minus 1. Sekarang front-nya 0. Kalau front-nya udah 0, udah nggak usah diapa-apain. Jadi apapun terjadi, kalau mau kita insert, front-nya tetap ada di 0. Kan masih ada isinya toh. Jadi front-nya tetap ada di bagian 0. Added item lagi dong, karena masuk ke 15. Karena rear plus 1, jadi rear-nya dari 0 menjadi 1. Kalau rear ke 1, berarti slot memori ke 2. Berarti 15 masuk ke slot kedua, atau indeks ke 1. Dengan begitu datanya menjadi 11 dan 15. Paham? Sekarang kita masuk ke berikutnya, yaitu kita masih menggunakan data yang sama, yaitu dengan nilai 11 dan 15. Sekarang kita membuat sebuah fungsi del, atau bahasanya remove kalau dalam Q. Del atau delete, fungsinya adalah untuk menghapus. Sebelumnya insert untuk memasukkan, sekarang untuk menghapus. Sekarang kita punya front. Jika kita punya percabangan, jika front-nya sama dengan minus 1, atau front-nya lebih besar dari rear, maka print Q underflow. Tapi kita punya front 0 dan rear-nya 1. Kondisi tidak terpenuhi. Berarti kita melakukan kondisi kedua, yaitu else. Print element deleted from Q is %D. %D adalah data yang akan kita masukkan. Data yang barusan kita masukkan sebelumnya. Di mana front menjadi front plus 1. Data kita masukkan sebelumnya apa? Ya, data yang sebelum kita masukkan adalah 11. Maka 11 akan hilang. Di sini front menjadi front plus 1. Berarti yang dibaca adalah front 1 atau slot memori kedua, yaitu 15. Berarti front-nya ada 15, karena rear-nya masih 1. Berarti rear juga 15. Karena data 11-nya menjadi hilang. Oke. Terus berikutnya kita melakukan display. Integer i. Di sini kita ingin melakukan sebuah percabangan lagi, di mana jika front-nya itu minus 1, printlah Q kosong. Tapi karena front-nya adalah 1. Karena front-nya 1, nggak mungkin Q kosong. Maka kita lakukan kondisi kedua, yaitu else print Q, di mana akan ada perulangan. Di mana jika i sama dengan front, dan i atau front lebih kecil sama dengan rear, maka i akan bertambah terus. Di sini kira-kira front-nya lebih kecil nggak dari rear? Front-nya 1, rear-nya 1. Nilainya sama. Berarti dia tetap akan di print, tapi hanya sekali saja. Jadi hasilnya adalah seperti ini. Q-nya tersisa adalah 15. Oke. Sekarang kita lihat
bentuk programnya terlebih dahulu. Contoh kita punya program seperti ini. Dimana tadi kita sudah jelaskan tentang mengenai ini, konsep-konsep library-nya. Setelah itu deklarasi array-nya, yaitu menggunakan define max. Rear-nya awal-awal min 1 dan front juga min 1. Kita sudah menjelaskan mengenai fungsi insert, kemudian ada fungsi del, kemudian ada fungsi display. Jadi kita sudah membuat 3 buah fungsi, yaitu insert, del, dan display. Oke. Nah, barulah kita membuat menu utama yang isinya adalah insert, delete, display, dan juga quit. Ini kalian bisa lihat percabangannya seperti ini menggunakan while. Di sini jika switch sama dengan case-nya itu kalau kita pilih satu, kan itu choice. Choice itu karena ini. Kita masuk pilihan, pilihannya adalah %d di mana nilainya adalah dan choice. Choice itu di mana kita sudah jelaskan di situ sebagai integer. Jika choice-nya 1, maka kita masuk insert. Insert, panggil insert. Setelah itu kita break. Kalau case-nya 2, kalau kita choice-nya kita ketik angka 2, maka yang keluar adalah fungsi d. Delete, manggil fungsi d. Fungsi del. Kemudian kalau choice-nya adalah kita masukkan input 3, di sini ada display, maka kita manggil display. Exit ya exit. Tapi kalau kita lebih dari 4 ini, maka printf salah memasukkan pilihan. Kita coba running saja, masuk. Hasilnya seperti ini. Jadi misalkan kita sudah lihat ada 1, 2, 3, 4. Pertama, sini Q-nya sudah pasti dibuat untuk awal-awal karena kita sudah mendeklarasikan array QR, betul? Yang nilainya adalah max, ya isinya 8. Jadi kita memiliki 8 buah memori atau sekitar 7 slot, 7 index array. Jadi kita masukkan insert, masukkan pilihan. Kita masukkan elemennya, contoh tadi 1, sama 11. Terus masukkan lagi, insert lagi. Kita mau 15. Masukkan lagi, boleh. Kita masukkan lagi insert. Masukkan lagi, nilainya 19. Kita lihat, display dulu ya. Kita tunjukkan isinya apa. Jadi isi kita adalah ini, 11, 15, 19. Betul? 11, 15, 19. Berarti dia masuk dari sebelah kanan ke kiri. Berarti masih Q ya, bukan DQ ini ya. 11, 15, 19. Terus kalau kita ingin delete, ketika kita melakukan delete, dia kasih tahu elemen deleted from Q is 11. Yang dihapus adalah 11. Karena 11 pertama kali kita masukkan, ketika kita mendelete, otomatis 11 juga yang akan pertama kali keluar. Nah, selanjutnya kita display. Betul, sisanya 15 dan 19. Terus kita tambahin lagi, insert lagi. Angka juga 2 misalkan. 22 sudah masuk, kita lihat. 19, 19, 22. Jadi sekarang frontnya ada 15 dan rear-nya adalah 22. Kita delete lagi. Yang delete apa? 15 dong. Betul, yang keluar adalah 15. Kita tampilkan lagi 19 dan 22. Jadi sampai situ aja programnya. Kita exit dan programnya pun selesai. Jadi demikian pembahasan kita mengenai Q. Kalau masih ada kalau masih pertanyaan berikutnya, kita bisa membuka diskusi pada kelas. Sampai saat ini dulu aja. Sampai jumpa untuk pertemuan berikutnya. Oke, terima kasih.